Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Miss Dewi harap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar kembali pembelajaran tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman pembelajaran 1. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu daerah, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam pengolahannya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Mari perhatikan cerita berikut. Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, dari bacaan tersebut, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Masih ingatkah anak-anak bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kali ini Miss Dewi akan jelaskan kembali bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir. Kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf biasanya diikuti dengan kata-kata seperti berikut. Oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Ciri-ciri kalimat utama sebagai berikut. Bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Biasanya terletak di awal atau akhir paragraf. Dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Selanjutnya, gagasan pendukung. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung atau penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Ciri-ciri kalimat penjelas bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Tidak dapat berdiri sendiri. Apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Baik, mari kita akan perhatikan kembali gagasan paragraf berikut. Kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Ya, kita mengetahui bahwa ini adalah gagasan pokoknya. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Nah, kalimat berikutnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Apabila kita sudah mengetahui gagasan pokoknya, berarti kalimat-kalimat berikutnya adalah gagasan pendukungnya. Gagasan pendukungnya dari kalimat Mak Salma, seperti tahun-tahun sebelumnya Mak Salma menerima banyak pesanan sampai kalimat akhir, itu merupakan gagasan pendukung. Nah, anak-anak, itulah yang dimaksud dengan gagasan pendukung dan gagasan pokok. Nah, dari gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut, nanti anak-anak bisa membuatnya dalam bentuk tabel. Silahkan membuatnya di dalam buku tugasnya. Perhatikan gambar makanan berikut. Ada kerak telur,
ada papeda, ada ayam betutu. Tahukah anak-anak dari manakah asal dari makanan tersebut? Mari kita akan pelajari satu persatu. Kerak telur. Kerak telur adalah makanan asli daerah Jakarta dengan bahan-bahan beras ketan putih, telur ayam, ebi, udang kering yang diasinkan, yang disangrai kering ditambah bawang merah goreng. Lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah kencur, jahe, merica butiran, garam, dan gula pasir. Saya sudah pernah mencoba dan ini sangat enak sekali. Papeda atau bubur sagu merupakan makanan pokok masyarakat Maluku dan Papua. Makanan ini terdapat di hampir semua daerah di Maluku dan Papua. Papeda dibuat dari tepung sagu. Papeda biasanya disantap bersama kuah kuning yang dibuat dari ikan tongkol atau ikan mubara dan dibumbui kunyit dan jeruk nipis. Selanjutnya adalah salah satu makanan khas dari Bali, adalah ayam betutu. Ayam betutu adalah lauk yang terbuat dari ayam yang utuh, yang berisi bumbu, kemudian dipanggang dalam api sekam. Nikmat dan mantap rasanya. Nah, anak-anak, sekarang tugas pertama adalah buatlah teks tentang makanan tradisional yang kamu ketahui. Jelaskanlah sejarah makanan dan cara membuatnya. Buatlah di dalam kertas atau buku tugasnya dan buatlah seperti anak-anak membuat cerita atau mengarang singkat. Sudah jelas ya? Baik, selanjutnya. Ya, di beberapa daerah makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Nah, masih ingatkah anak-anak media penghantar untuk perambatan bunyi? Iya, media penghantar untuk perambatan bunyi adalah benda padat, benda cair, dan udara. Kita sudah pernah mempelajarinya pada subtema 1 dan kita sudah membuat keterampilan prakteknya. Nah, kali ini kita akan belajar sifat-sifat bunyi. Ada 3 sifat-sifat bunyi. Yang pertama adalah bunyi dapat dipantulkan. Apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras, seperti permukaan dinding semen, kaca, atau seng, bunyi tersebut akan dipantulkan. Contohnya adalah, suara kita akan terdengar keras di dalam gua akibat dari pantulan bunyi yang mengenai dinding gua. Yang kedua, bunyi dapat merambat. Seperti suara tadi ya anak-anak, suara penjual dagangan atau makanan tradisional, suaranya dapat kita dengar. Karena suara tersebut atau bunyi tersebut merambat melalui udara. Jadi, sifat-sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat merambat. Terus, yang ketiga, bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda lunak seperti busa, styrofoam, gabus, kain, kertas, dan karpet. Contohnya adalah suara dalam ruangan yang dilapisi busa seperti gedung bioskop tidak terdengar dari luar ruangan suaranya atau bunyinya karena dindingnya sudah dilengkapi dengan alat peredam. Nah, tugas kedua untuk anak-anak adalah kerjakan latihan soal halaman 41. Yaitu mengelompokkan benda-benda yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. Kerjakan di buku tugasnya. Nah, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kita sudah mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf dari teks. Yang kedua, mengidentifikasi makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kali ini untuk pembelajaran 1. Kita akan lanjutkan kembali pada pembelajaran 2.
Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman. Ada kerjasama di masyarakat, ada kerjasama di sekolah, dan juga ada kerjasama di rumah. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar kerjasama dalam keberagaman budaya. Jadi, salah satu bentuk kerjasama dalam keberagaman budaya adalah diskusi. Apa yang dimaksud dengan diskusi? Diskusi merupakan pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat atau pikiran mengenai suatu hal atau masalah. Nah, dalam diskusi biasanya peserta diskusi menyampaikan pendapat, menyampaikan saran. Bagaimanakah sikap kita apabila ada teman atau saudara atau orang lain saat menyampaikan pendapat? Ya, kita harus menghormati pendapat orang lain. Kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Karena saat kita mendengarkan pendapat orang lain, saat kita memperhatikan pendapat orang lain, ada manfaat yang kita dapat. Apa saja manfaat? Apabila kita saling menghormati pendapat orang lain. Yang pertama, tercipta kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan kita ya anak-anak. Ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Pada saat kita menghormati pendapat orang lain, maka masalah yang kita diskusikan akan cepat selesai. Kita akan dihormati oleh orang lain. Apabila kita sudah menghormati orang lain, maka kita juga akan dihormati. Menghasilkan kesimpulan yang adil. Kesimpulan yang adil maksudnya adalah hasil dari diskusi itu adalah untuk kepentingan bersama-sama, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Nah, setelah kita mempelajari kerjasama dalam keberagaman, kali ini kita akan lanjutkan dengan formasi dan iringan tari daerah. Nah, dalam kita menarikan sebuah tarian, bentuk kerjasama itu sangat penting harus kita laksanakan atau lakukan. Nah, kita akan belajar formasi atau pola lantai dalam tarian daerah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Bentuk pola lantai tari rakyat. Nah, tari rakyat. Tarian ini hidup dan berkembang di kalangan rakyat jelata dan mencerminkan ekspresi kerakyatan. Gerak dan pola lantainya sangat sederhana dan diulang-ulang. Contohnya adalah tari tayub dan tari kuda kepang. Yang kedua ada bentuk pola lantai tari klasik. Jadi, jenis tarian ini telah mencapai tingkat keindahan yang tinggi dan dipelihara di lingkungan istana. Contohnya, tari bedaya dan serimpi dari Jawa Tengah, tari legong keraton dari Bali, tari topeng kelana dari Jawa Barat. Selanjutnya yang ketiga, ada bentuk pola lantai tari kreasi. Nah, pola lantai tari kreasi ini sering juga disebut dengan tari modern, merupakan pengembangan dari pola tari tradisional. Contohnya adalah tari bungung ciompa dari Aceh, tari manipuri dari Jawa Tengah, tari merak dari Jawa Barat, dan tari olek dari Bali, olek tambu lilingan dari Bali. Dalam pementasan sebuah tarian, supaya tarian lebih menarik, maka diperlukan iringan tarian. Pengiring tarian ada 2, yaitu iringan yang dihasilkan dari bunyi alat musik seperti gamelan. Yang kedua, iringan yang dihasilkan dari tepuk tangan, nyanyian, teriakan, dan ketukan jari. Nah, itulah iringan tari yang dapat mengiringi tarian supaya tarian tersebut terlihat lebih menarik dan lebih indah. Baik, kesimpulan apa yang kita dapat dari pembelajaran 2 ini? Yang pertama, hari ini kita sudah belajar kerjasama dalam keberagaman budaya. Contohnya adalah diskusi. Yang kedua, formasi dan iringan tari daerah. Silakan nanti anak-anak lakukan praktekkan di rumah menarikan sebuah tarian yang diiringi dengan alat musik. Bisa berupa lagu, bisa berupa gamelan.
Ya, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Miss Dewi harap anak-anak paham dan mengerti, dan silahkan baca-baca kembali bukunya, catat hal-hal yang penting supaya nanti pada saat evaluasi mingguan kalian bisa menjawab soal-soal dengan baik. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.